Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ada dua tempat, yaitu disunnahkan bagi si imam menunggu si makmumnya sewaktu kita melaksanakan solat berjamaah. Mana dua tempat itu? Yang pertama adalah sewaktu rukuknya si imam, sunnah menunggu si makmumnya, yaitu sewaktu melaksanakan solat berjamaah. Dan yang kedua adalah sewaktu tasahud akhir, maka juga disunnahkan bagi imam menunggu makmumnya untuk memperlambat tasahud akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dua tempat ini juga mempunyai syarat disunnahkan bagi si imam untuk, yaitu memperlambat, yaitu rukuknya dan juga tasahud akhirnya. Itu syaratnya ada 7 macam. Yang pertama adalah bahwa si imam itu sunnah dia memperlambat rukuknya kalau nyatanya dengan sebab memperlambat rukuknya, yaitu masbuk yang datang yang tadi terlambat, memungkinkan dapatnya tumakninah beserta si imam. Kalau memungkinkan dapat tumakninah beserta si imam, maka pada posisi ini imam harus memperlambat rukuknya. Agar apa? Agar si makmum mendapatkan rakaat itu. Kan seperti itu bagi orang yang masbuk. Kalau dapat beserta si imamnya tumakninah sewaktu ruku, maka dihitunglah rakaat si makmum pada posisi itu. Maka oleh sebab itu si imam sunnah memperlambat rukuknya, yaitu sewaktu kalau meyakini adalah si makmum itu dapat tumakninah beserta si imam kerana dia masbuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah bahwa seseorang itu tidak terbiasa terlambat. Kalau orang yang terbiasa terlambat, umpamanya memang sering dia takbiratul ihramnya dilama-lamakannya, lantas karena takbiratul ihramnya dilama-lamakannya itu kebiasaan setiap melaksanakan solat berjamaah, maka pada posisi itu tidak sunnah bagi si imam memperlambat rukuknya, atau tidak sunnah bagi si imam memperlambat tahiyat akhirnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang ketiga adalah bahwa ia berprasangka dengan memperlambat itu, maka jelaslah takbiratul ihram secara syariat. Maksudnya adalah supaya dapat pahala berjamaah, atau dapat pahala, dapat rakaat yang dia tuju, yang dia jemput beserta si imamnya, itu dengan tumakninah beserta rukuknya si imam, atau dia dapat berjamaah dengan selesai takbirnya. Lantas kalau nyatanya diperlambat si imam rukuknya, maka dapatlah tahiyat, yaitu dapatlah rukuknya beserta si imam dengan tumakninah secara syariat, atau dengan perlambatnya yaitu tahiyat akhirnya, maka dapatlah ya takbiratul ihram, dan setelah itu baru si imam salam, maka dapatnya lah pahala berjamaah. Maka pada posisi yang seperti itu, kalau si imam meyakini bahawa dengan diperlambatnya dapatlah takbiratul ihram secara syariat dengan si makmum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, poin yang keempat adalah boleh si imam memperlambat rukuknya, boleh si imam memperlambat sujudnya, itu pun dengan syarat, yaitu bahawa tidak khawatir si imam itu dengan diperlambatnya akan keluar dari waktu solat. Kalau seandainya dia perlambat mengakibatkan keluar dari waktu solat, maka pada posisi yang seperti ini tidak disunnahkan bagi si imam memperlambat rukuknya, tidak disunnahkan bagi si imam memperlambat tahiyat akhirnya. Tapi kalau dia meyakini walaupun diperlambatnya rukuknya, walaupun diperlambatkannya tahiyat akhirnya, maka tidak keluarlah dari waktu solat mereka sewaktu melaksanakan solat itu, maka pada posisi itu juga sunnah bagi si imam. Bahawa syarat yang kelima, bahawa si imam menunggu si makmum itu sewaktu ruku, atau si imam menunggu pada tahiyat akhir, tidak lama masa menunggunya. Maksudnya tidak lama masa menunggunya adalah tidak sampai
batas sekalian waktu perbuatan solat. Kalau nyatanya dilaksanakan satu solat, maka habislah satu rakaat. Atau kalau seandainya dilaksanakan satu solat, dapatlah 2 rakaat. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini, batasnya adalah kalau seandainya lama menunggu itu sampai habis semua perbuatan solatnya itu, barulah selesai, barulah kita berhenti menunggunya, maka pada posisi itu tidak diperbolehkan Pak Imam menunggu sepanjang itu. Maka yang diperbolehkan adalah tidak panjang menunggunya, tidak menampakkan bagi si makmum yang lain bahwa menunggu itu adalah sebab menunggu si masbuk yang mau datang melaksanakan solat berjamaah. Poin yang keenam adalah disunnahkan bagi si imam untuk menunggu di waktu ruku' dan di waktu tahiyat akhir, bahwa adalah dia tidak membedakan yang ditunggunya itu, apakah itu pejabat, apakah itu orang biasa, apakah dia orang tua, ataukah dia anak muda, ataupun siapapun. Asalkan nampaknya didengarnya langkah orang masuk masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, kemungkinan dia meyakini dapatnya rukuk beserta si imam, atau dapatnya takbiratul ihram yang sempurna sewaktu tahiyat akhir. Siapapun yang masuk, maka diperlambat oleh si imam untuk melaksanakan yaitu perbuatan 2 rukun yang tadi. Maka pada posisi ini adalah diperbolehkan. Tapi kalau nyatanya si imam milih-milih, oh ini yang datang ini adalah karena bupati, ini adalah karena kepala desa, ini adalah karena Pak Imam, ini adalah orang kaya, maka pada posisi kalau cuma menunggu orang kaya atau pemimpin yang dia hormati, yang dia tunggu, adapun orang-orang biasa dia tidak buat seperti itu, maka hilanglah kesunnahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir, bahwa orang yang menunggu, yaitu si imam yang menunggu, yaitu sewaktu ruku atau tahiyat akhir, menunggunya cuma karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, bukan karena yang lain. Tapi tujuan yang menunggu itu kenapa? Karena berharap dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah 2 tempat yang disunahkan bagi si imam menunggu makmumnya, yaitu sewaktu pelaksanaan ruku dan juga tahiyat akhir. Ini dengan 7 syarat. Ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.